Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari. Para habib tidak takut sama Nabi Muhammad, justru takut sama tes DNA. Setelah Kiai Imanuddin melakukan penelitian ilmiah, para habib ditinjau dari nasabnya atau garis keturunan dan dari sudut sejarah bahwa para habib bukan keturunan Nabi Muhammad atau putus hubungannya dengan Nabi Muhammad. Demikian juga dari sudut sejarahnya. Dalam tahun sejaman pada abad ke-4 sampai ke-8, tidak ada buku sejarah yang mencatatnya bahwa Habib keturunan Nabi Muhammad. Demikian juga tes DNA, hasilnya haplogrupnya G, keturunan Israel. Sedikit pun tidak ada darah Arabnya, apalagi dengan Nabi Muhammad masuk kelompok J1. Dari dua masalah ada dua masalah. Satu, tidak takut sama Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman di Al-Bantani bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad. Para Habib tidak mempermasalahkan hasil penelitian ilmiah Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, dan dari penelitian ilmiah sangat diakui perguruan tinggi hasil penelitiannya cukup akurat. Tetapi para Habib tidak percaya hasil penelitian yang diakui perguruan tinggi cukup bagus hasilnya, tetap para Habib merasa keturunan Nabi Muhammad. Para Habib sudah dibilangin, para Habib bukan keturunan Nabi Muhammad, tidak takut dosa sama Tuhan yang Maha Kuasa, karena Habib palsu sama juga merusak nama Nabi Muhammad. Ditinjau dari sudut hukum pidana, masuk perbuatan penodaan agama Islam, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Sangat membanggakan para Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad yang sering menyatakannya adalah Habib Bahar Smith di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad. Yang mencintai Nabi Muhammad akan dicintai Tuhan yang Maha Kuasa. Sebaliknya yang membenci para Habib akan dimurkai Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian juga menyatakan para Habib naik ke surga pulang pergi 70 kali dalam satu hari, melebihi Nabi Muhammad hanya 1 kali naik surga selama hidupnya. Tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Para Habib menyatakan kepada para muhibin walaupun pendidikan profesor lebih tinggi tidak bisa menyamai kedudukannya dengan para Habib. Para Habib suka mengklaim kemerdekaan Indonesia jasa dari para Habib. Pancasila hasil bisikan Habib kepada Presiden Soekarno. Bendera merah putih jasa para Habib. Sampai Mahfud MD, Panglima TNI, anggota DPR merasa terusik rasa kebangsaannya. Selalu merasa dirinya lebih tinggi dari para kiai Nusantara dan para pejabat negara, di mana para Habib menyatakan sejelek-jeleknya Habib lebih mulia dari 70 kiai Nusantara, sama saja menghina kiai Nusantara. Padahal dilihat dari sudut agama Islam, setiap manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang membedakannya ketakwaannya dan berilmu tinggi terkait agama Islam kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Para Habib terlebih Habib Rizik Syihab karena dirinya merasa lebih tinggi dari aparat negara, sering melakukan demonstrasi ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, serta menuding Presiden Joko Widodo Pancasila ditaruh di pantat. Demikian juga Habib Bahar Smith suka juga melakukan demonstrasi ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Padahal jabatan presidennya diperoleh lewat pemilihan umum tahun 2014 dan tahun 2019 dengan suara terbanyak.
serta menuding Presiden Joko Widodo tidak ada titiknya alias banci. Padahal Presiden Joko Widodo punya 3 anak. Pertama Gibran Rakabuming, wakil presiden, kedua istri Bobi Nasution, dan ketiga Kaisang Pangarep. 2. Paling ditakuti para Habib. Para Habib yang paling ditakutinya melakukan tes DNA, yang paling sering menyatakan Habib Rizik Syihab haram hukumnya melakukan tes DNA. Dengan tes DNA-nya bisa membongkar Habib palsunya, bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad. Apalagi tes DNA tersebut hasilnya sudah diakui dunia internasional, yang hasilnya sangat tepat. Dengan terbongkarnya Habib palsunya, banyak kehilangan yang sifatnya menyenangkan para Habib tersebut, antara lain yaitu para Habib sebelumnya sering mendapat undangan memberikan ceramah agama Islam di masjid-masjidnya, dengan imbalan mendapat amplop yang berisi uang banyak dari pengurus masjidnya. Tetapi setelah terbongkar Habib palsunya, langsung tidak ada yang mengundangnya memberi ceramah. Berakibat menurunnya penghasilannya, sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari, berupa kebutuhan makan, membiayai sekolah anak, kepentingan biaya pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Karena PCNU Wonogiri, Solo, dan daerah lainnya telah menginstruksikan jangan mengundang para Habib memberi ceramah di masjid-masjidnya. Apalagi para Habib dalam memberi ceramah terlalu mengagung-agungkan Habibnya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Yang mencintai Habib akan dicintai Yang Maha Kuasa. Sebaliknya yang membenci Habib akan dimurkai Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tujuan agar Habib tersebut dihormati umat muslim yang mendengar ceramahnya, dan pada waktu pulang akan mencium tangannya dengan kakinya seperti Habib Bahar bin Smith. Atas berkurangnya penghasilannya berakibat kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, berupa kebutuhan makan, membiayai sekolah anak, kepentingan biaya pergaulan di tengah-tengah masyarakat. B. Banyak para Habib minta istri kiai yang cantik akan dikawini Habib, dan kiai senusantara tidak berani melarangnya, malah memperbolehkan istrinya dikawini Habib tersebut, karena kiai tersebut tidak berani melarangnya nanti tidak dapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Habib tersebut sebagai cucu Nabi Muhammad. Setelah terbongkar Habib palsunya, sudah tidak berani lagi minta istri kiai Nusantara untuk dikawini. C. Para Habib selama ini sering datang kepada kiai minta uang sampai 40 juta langsung diberikan. Dengan berbuat baik dan kepada Habib tersebut akan mendapat rezekinya berkali lipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengaruh Habib tersebut sebagai cucu Nabi Muhammad. Setelah terbongkar Habib palsunya, sudah tidak berani lagi mendatangi kiai tersebut minta uang. Para Habib untuk mencari dana untuk melaksanakan acara agama Islam, Habib tersebut dapat menentukan umatnya menyumbang besar dananya. Kadang-kadang umatnya tidak berkeinginan menyumbang, terpaksa diberikannya. Padahal untuk mendapat bantuan seharusnya seikhlasnya memberikan atau tidak diduga. Setelah terbongkar Habib palsunya tidak bersedia lagi memberikan bantuannya. Merasa yang diberikannya tidak dapat berkat lagi karena sudah menyakiti Nabi Muhammad atau Tuhan Yang Maha Kuasa karena kebohongan Habibnya. Harapan saya, para Habib jangan suka berbohong, sama juga menyakiti Tuhan Yang Maha Kuasa, yang merupakan perbuatan penodaan agama. Ancaman hukuman selama 5 tahun. Para Habib palsu seharusnya menerima apa yang diterimanya, karena faktanya berdasarkan penelitian ilmiah Imanuddin Usman Al-Bantani dan tes DNA
bahwa para Habib bukan keturunan Nabi Muhammad. Sekian dan terima kasih.